Tahukah Anda, di jantung kota Bogor, Jawa Barat tersembunyi produsen mie legendaris yang telah setia menemani lidah para pecinta kuliner selama hampir 90 tahun. Dan hari ini segmen Sehari Menjadi mengajak Anda mengikuti kesibukan produsen mie legendaris dan mengolahnya menjadi aneka sajian yang menggugah selera seperti mie chili oil hingga yakisoba atau mie goreng Jepang. Tapi ini berat loh. Serius, ini berat loh. Tuh. Gini Pak ya. Bagi pencinta kuliner, mie adalah hidangan yang tak lekang oleh waktu. Hadir sebagai menu sarapan, santap siang, makan malam, atau bahkan camilan. Dan di era modern ini, mie hadir dalam berbagai inovasi. Dari topping kekinian hingga kemasan yang menarik. Namun di balik gemerlapnya tren kuliner mie, ada satu pabrik mie tradisional yang kukuh mempertahankan resep dan cara produksi secara turun-temurun. Untuk sebagian orang, termasuk saya, proses pembuatan makanan seringkali sama menariknya dengan hasil akhirnya. Salah satunya adalah proses menguleni dengan bambu yang juga dikenal dengan sebutan bambu pole kneading. Ada yang pernah melihatnya? Sebelum menikmati semangkuk mie yang lezat, yuk kita coba membuat mie secara tradisional. Bahan-bahannya sederhana, hanya tepung terigu, garam, telur, dan air. Langkah pertama, larutkan garam dan telur ke dalam air yang sudah ditakar sesuai kebutuhan. Gini, harus begini ya? Iya. Kenapa nggak langsung diguyur air? Buat air aja, kalau nggak bisa harus rata itu ya. Hatu-hatunya. Ini Dikedukinnya. ya. Membuat cekungan di tengah adonan tepung saat membuat mie adalah trik sederhana namun efektif. Dengan cara ini, adonan yang terbentuk akan bebas dari gumpalan-gumpalan besar yang mempengaruhi tekstur mie. Selain itu, cekungan ini juga memungkinkan kita mengontrol jumlah air yang ditambahkan sehingga kita bisa mendapatkan tekstur adonan yang pas. Tangan, karena putih tangannya nih. Ngaduknya gimana? Ini jangan sekaligus, sedikit-sedikit. Nah gitu. Kalau sekaligus itu airnya nanti tumpah. Ya betul. Ini lagi. Untuk membuat adonan mie yang kenyal dan elastis, umumnya dibutuhkan sekitar 5 kg tepung terigu tinggi protein dan 1 liter air. Gimana Bu tadi Bu? Maksudnya tangannya gimana? Ditekan pakai Nah, pakai ini. Kayak ini. supaya Kalau ini emang ada tenaga kan. Kalau nggak ada tenaganya nanti adonannya jelek. Heeh. kalau nggak ada tenaga, jelek. mie-nya jelek. Oke. Nggak nyatu ini adonannya. Setelah itu, proses selanjutnya adalah menguleni adonan dengan bambu. Proses produksi mie secara tradisional yang menggunakan bambu untuk menekan adonan dikenal dengan istilah penggilingan bambu atau bamboo pole kneading. Dalam proses ini, adonan mie yang telah dibentuk bulat panjang diletakkan di atas batang bambu yang panjang. Kemudian adonan akan ditekan dan digilas berulang kali. Ini. Tapi ini berat loh. Iya ya. Emang Serius, ini berat loh. Tuh. lumayan. Ente udah suka. Saya nggak seberat itu. Tekanan dan gesekan yang dihasilkan dari gerakan ini membuat adonan menjadi pipih, tipis, dan memiliki tekstur yang kenyal serta elastis khas mie buatan tangan. Ada beberapa alasan mengapa tempat ini masih menggunakan cara tradisional. Kenapa sih Bu harus pakai cara manual begini? Lebih enak ya. Heeh. Lebih enak hasilnya. Maksudnya gimana tuh? Hah? Maksudnya gimana tuh? Lebih Ya, enak memang ya? ini zaman dulu ya begini kan bikin di Cina juga. Nggak berubah resepnya. Saya mengikuti papa saya aja. Meskipun adonan mie sudah diuleni dengan menggunakan bambu secara tradisional, penggunaan mesin press tetap diperlukan untuk mencapai ketebalan mie yang lebih konsisten. Terakhir, permukaan adonan mie dilapisi dengan tepung sagu. Ini untuk mencegah mie menempel satu sama lain. Proses pembuatan mie diakhiri dengan tahap pemotongan. Mie dapat dipotong dengan berbagai ukuran sesuai preferensi pelanggan. Mau mie yang sangat tipis untuk mie kuah bisa, atau yang lebih tebal untuk mie goreng, semua bisa. Bu, kalau nggak pakai pengawet gini di suhu ruang itu awetnya berapa lama? Suhu ruang besok suka udah kurang bagus ya. Bau asem, Bau asem. kurang nggak ini deh gitu. Kelihatan nggak oke gitu. Oh, makanya sengaja bikinnya nggak banyak-banyak tiap hari. Wah, aku sesuai order. Setiap kilogram mie tradisional dipatok harga mulai dari Rp25.000.
Selain mie, tempat ini juga memproduksi aneka kulit pangsit dan dimsum. Proses pembuatannya sama, dimulai dari menguleni adonan hingga dipres. Namun setelah dipres, adonan kulit pangsit dan dimsum langsung dipotong-potong jadi bentuk kotak yang rapi secara manual. Terakhir, kulit pangsit dan dimsum yang sudah jadi akan dikemas dengan daun pisang. Pakai plastik kan beda kali, panas kan. Iya. Sekarang gini aja tangan kamu kedaunin kan adem kan. Sekarang masukin plastik, panas kan. Ini punya kamu nih. Oke. Terus dampaknya kalau ke makanan, ke si pangsitnya gimana? Ya biar adem, biar nggak bau asem, kesekep panas, bau asem atuh. Gampang basi ya. Iya. Betul Mas Agung. Didirikan oleh Lee Ji Kim, seorang imigran asal Moyan, Tiongkok, tempat ini telah menjadi warisan kuliner yang diwariskan selama 3 generasi atau telah eksis selama hampir 90 tahun. Jadi kakek aku tuh ya dari kampungnya di Moyan di Tiongkok sana. Terus merantau lah ke sini kan, dulu kan banyak tuh ya orang-orang sana ke sini, mungkin karena hidup kan susah ya di sana. Ya mungkin itunya si kakek orang Cina kan kebanyakan bisanya bikin mie. Mie dan kulit dimsum ini dapat diolah menjadi berbagai sajian yang menggugah selera. Kali ini saya akan belajar membuat olahan mie yang sedang tren, mie chili oil. Pertama-tama minyak akan dipanaskan bersama dengan kembang lawang dan juga kayu manis. Ini namanya pekak. Yang ini kayu manis. Kayu manis. Kenapa harus pakai tambahan ini di minyak? Aroma. Aromatik ya. Lebih wangi. Oke, ini masukin semua? Ya. Oke. Masak dengan api sedang sampai rempah-rempah mengeluarkan aroma harum dan berubah warna menjadi kecoklatan. Kalau ketinggian jadinya akan gosong. Jadinya gosong ya? Akan ada bau-bau gosong. 170 170 derajat. Celcius. Sambil menunggu minyak mencapai suhu yang diinginkan, tambahkan beberapa bumbu pada bubuk cabai yang telah dicacah kasar. Tinggal nanti habis ini kita tinggal siram sama minyak yang panas ya. Oke. Aduk terus-menerus hingga setiap potongan bubuk cabai terbalut sempurna oleh minyak panas dan mengeluarkan aroma harum. Dan memang ada bagusnya kita baru sampai bisa di serve ini mesti didiemin sekitar 24 jam. 1 hari? Yes. Kenapa harus didiemin dulu? Biar lebih menyerap, lebih masuk ke minyaknya. Ininya juga lebih jadi teksturnya. Tahap akhir, tuangkan minyak wijen lalu aduk rata. Diamkan minimal semalaman agar semua chili oil menjadi lebih merah merona dan semua bumbu menyatu dengan sempurna. Lanjut kita rebus mie yang telah dibuat sebelumnya. Untuk mie yang buat chili oil kita cuma rebus kurang lebih 55 menit. 55 detik. Aduk rata bersama 2 sendok makan chili oil, minyak bawang, kaldu ayam dan juga kecap asin. Mie chili oil siap disajikan. Nah, untuk melengkapi hidangan, yuk kita buat siomay dan wonton. Untuk siomay bahan utamanya adalah tepung terigu, daun bawang, telur, ayam dan udang. Uniknya ayam paha dan udang kita potong dadu kecil, tapi dada ayamnya kita haluskan. Campur semua bahan isian lalu bungkus dengan kulit siomay yang juga telah dibuat sebelumnya dengan cara tradisional. Terakhir, kukus kurang lebih selama 5 menit. Sambil menunggu siomay matang, kita buat wonton. Bahan dasar wonton sebenarnya tidak jauh berbeda dengan siomay, namun ada satu bahan khusus yang akan memberikan cita rasa unik. Kenapa harus pakai daun ketumbar, Chef? Wanginya yang berbeda. Wanginya yang khas. Itu yang dicari buat di wonton kita. Setelah itu bungkus isi wonton dengan kulit pangsit dan rebus hingga matang. Oke, kedua sajian sudah siap. Untuk siomay, semprot dengan minyak wijen sebelum disajikan. Kalau rasa mah udah pasti mantep ya. Wangi dari wijennya semua keluar, tapi buat saya yang menariknya teksturnya. Ada sedikit crunchy dari si udang. Tapi karena tadi si daging ayam yang bagian dadanya itu dihaluskan, itu jadi kayak nyatu gitu loh, kayak ngenempelin semua di mulut. Wah, enak banget ini. Tinggal dicocol sama minyak chili oil. Ini yang sudah jadi nih. Udah panas. Mau masak mie dengan cara yang lebih mudah? Salah satu pilihannya adalah ditumis. Untuk mie goreng ala Jepang atau yakisoba, rebus mie hingga matang lalu rendam dengan air es untuk menghentikan proses pemasakan sehingga teksturnya tetap kenyal saat ditumis.
Ini chef, es batunya yang tadi diminta. Tapi kenapa harus pakai es batu chef yang ini? Karena kalau yang ini mie-nya kita akan proses lagi setelah ini kan kita mau tumis, jadi supaya dia nggak terlalu lengket dan nempel-nempel, kita taruh di air es dulu. Biar nggak overcook lah ya. Betul. Biar nggak kematangan, biar nggak benyi. Lanjut, tumis minyak bawang dan bawang putih cincang hingga harum, kemudian tambahkan kecap asin. Lalu tambahkan bahan-bahan lain sesuai selera, bisa daging ayam, udang, maupun sayur-sayuran. Setelah semua matang, masukkan mie, bumbui dengan gula, garam penyedap rasa, dan lada putih secukupnya. Dan mie sudah siap disantap. Walaupun sama-sama menggunakan mie tradisional, mie untuk kuah biasanya dipotong lebih tipis agar lebih mudah menyerap bumbu. Sementara mie untuk tumisan cenderung biasanya lebih tebal agar teksturnya tetap bagus saat dimasak. Menurut aku sih pas ya, jadi kayak ada chewy, bukan chewy banget tapi pas, terus kenyal-kenyalnya pas gitu, jadi nggak gampang yang apa sih kayak rasa tepung banget gitu kan, suka ada kayak gitu. Karena aku lebih suka kayak teksturnya tuh lembut ya, terus dagingnya tuh berasa, karena aku sukanya favoritnya udang, jadi aku suka banget sama spesies siomay. Ada salah satu alasan mengapa tempat ini menggunakan mie yang dibuat secara fresh, meski harus memesan setiap hari karena mie tidak bertahan lama. Kita bisa pesen hari itu juga ya sampai, dan jadi untuk kekenyalan mie yang kita bikin juga udah sesuai diatur dengan ini yang kita mau kalau fresh homemade itu. Loh, emang pernah pakai mie yang non homemade Oh dicoba-coba? pernah, cuman hasilnya jadi kurang enak ya. Dan setelah hari yang panjang, waktunya kita mencicipi aneka sajian yang sudah saya buat. Selain pedasnya yang pas, karena pemilihan mie-nya itu dia yang kecil-kecil, jadi bumbunya tuh meresap banget ke setiap mie-nya. Dan mie-nya juga spesial, kenapa? Karena kenyalnya pas. Rasanya juga tuh mie-nya itu di dalamnya itu tuh nggak yang terlalu asin banget, karena ingat garamnya cuman sedikit. Biar kalau mau dicampur dengan misalkan chili oil atau mau ditumis seperti ini, nah itu bisa disesuaikan dengan keinginan yang bikin. Tidak hanya proses produksi mie yang perlu diperhatikan, tapi juga cara memasak yang tepat. Teknik memasak yang benar akan membantu menjaga tekstur mie yang kenyal dan memaksimalkan penyerapan bumbu sehingga menghasilkan hidangan mie yang kaya rasa. Dari mie tradisional melegenda hingga inovasi kuliner kekinian, perjalanan saya kali ini mengungkapkan betapa beragamnya cara orang Indonesia menyajikan makanan. Mie yang dulunya sederhana kini menjadi kanvas untuk kreasi dan eksplorasi rasa. Dan diantaranya rasa yang klasik dan modern. Satu hal yang pasti, setiap suapan adalah cerminan dari kreativitas dan kekayaan budaya warga Indonesia. Rian Fernando di Wiagung Yogyakarta, Bogor, Jawa Barat.